Halo Tribuners, balik lagi bersama saya Rara Munawara Ahmad, jurnalis Tribun Timur dalam program mingguan kita event virtual yaitu Bincang Kampus. Dan tidak terasa ternyata kita sudah sampai di episode ke-30. Artinya sudah banyak sekali obrolan yang telah kita lalui bersama di Bincang Kampus. Tentunya ini adalah media teman-teman, media kita berkomunikasi dan menginformasikan, menggambarkan banyak hal tentang kampus kita masing-masing. Apalagi situasinya masih pandemi. Dan karena pandemi, kita akan terhubung dengan dua narasumber kita sore ini melalui virtual Zoom. Dan telah bergabung bersama kita sore ini dari teman kita Universitas Negeri Makassar atas nama Alimul Ikram. Halo Alimul, Assalamualaikum. Halo Kak, Waalaikumsalam. Apa kabar Gi? Baik-baik Kak. Oke, kalau boleh tahu Alimul Ikram ini posisi lagi di mana bro? Di rumah Kak, di Makassar. Oh di rumah, di Makassar aja, oke. Ya. Kesehatan gimana kondisi saat ini apalagi masih pandemi nih? Alhamdulillah baik. 3M wajib ya? Ya Kak. Oke, kita move ke dari latar sudah kelihatan dari UI Alauddin Makassar. Ada Fajar Muharram. Halo bro, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ki? Alhamdulillah baik-baik juga. Baik-baik. Kalau boleh tahu posisi Fajar lagi di mana nih? Kebetulan lagi di Sekret HMJ Kak. HMJ apa nih kalau boleh tahu? HMJ Manajemen Pendidikan Islam. Oh MPI. Oke. Saya kebetulan satu kampus dengan Anda. Baik, siap. Dari sana. Tapi sering jalan-jalan ke kampusnya Alimul juga, UNM. Oke. Dan sore ini untuk Tribuners yang bergabung bersama kami informasikan bahwa sore ini kita akan banyak berbincang dengan dua teman kita ini perihal kesibukan, kegiatan teman-teman yang PPL di masa pandemi COVID begini. Kira-kira gimana nih rasanya jadi mahasiswa PPL di tengah pandemi? Kerumunan tidak boleh ada, kita harus mematuhi prokes yang ketat untuk menghindari penularan COVID-19. Dan tanpa berlama-lama, kita tanya dulu nih, ini Alimul kalau boleh tahu PPL-nya di mana nih sekarang? Waktu kemarin itu di SMK Negeri 1 Makassar Kak. Di Endek Mangerangi. Itu Alimul di UNM jurusan apa nih? Pendidikan akuntansi Kak. Akuntansi, berarti di kantor? Pendidikannya guru. Oh, guru akuntansi. Iya. Berarti ngajar di jurusan IPS? Lebih tepatnya sih di SMK Kak. Sekolah SMK. Menengah Kejuruan akuntansi. Oke, kalau Fajar gimana? Di mana PPL-nya? Kalau saya pribadi Kak, PPL-nya di Minasopa, di RA Al-Ikhlas. Oh, iya. Itu diajar kelas berapa yang diajar? Kebetulan kan dari background jurusan kan manajemen pendidikan, jadi saya itu jalannya di bagian ketenaga pendidikan kan, tidak mengajar di kantor. Kalau Alimul itu kalau boleh tahu PPL-nya kemarin tuh berapa lama? Kemarin sekitar 3-4 bulanan Kak. Itu bulan berapa aja tuh? Masuk di pertengahan Februari, berakhirnya itu di kayak minggu kedua bulan Juni kalau nggak salah. Berarti masih di masa pandemi dan masih ketat-ketatnya kita sampai hari ini ya? Kemarin sekitar 2 mingguan itu kita belum masuk di pandemi, kita masih sekolah offline. Tapi minggu keberapa sudah masuk, ada surat edaran dari pemerintah untuk larangan tidak masuk sekolah begitu Kak. Jadi berarti PPL-nya online? Online Kak. Online. Kalau Fajar gimana bro? Kalau saya pribadi Kak, terdampak, PPL-nya terdampak COVID karena lagi marak-maraknya COVID. Jadi perihal PPL-nya itu semi offline. Ya, jadi dalam seminggu itu kan dari hari Senin sampai Jumat Kak, satu kali seminggu itu ada pertemuan offline-nya. Oke. Tapi sejauh ini yang teman-teman lalui
apa yang paling berbeda nih PPL yang teman-teman jalani dan yang dibayangkan sebelumnya? Alimul duluan deh, gimana? Kalau yang dibayangkan kan lebih banyak berkomunikasi sama siswa di kelas. Nah, kenyataannya itu baru beberapa minggu ya udah tidak bisa bertemu sama siswa. Sih kayak lain-lain begitu Kak. Dulunya ketemu bareng, berbincang-bincang, tahu-tahu ini sudah dibalik itu semua, hanya di rumah ngajarnya. Tapi sempat bertemu dengan siswa-siswanya? Ya, sempat sekitar 3 mingguan lah, hampir ya 3 mingguan. Terus gimana kondisinya ketika Alimul harus beralih dari offline ke online? Apa yang Alimul persiapkan tiba-tiba berubah nih situasinya? Yang pertama itu kita ubah metode belajarnya dulu ya Kak. Kan kemarin itu offline kita tapi pas yang online itu kita persiapkan metode belajar apa yang mau kita gunakan, apa medianya, begitu Kak. Oke. Kalau Alimul nanti kita bahas lagi, kita ke Fajar dulu. Karena Fajar ini tidak bersentuhan dengan siswa langsung ya. Iya Kak, tidak bersentuhan. Jadi gimana pola PPL-nya yang Fajar lakukan dan teman-teman MPI? Jadi pola PPL ya sesuai dengan rujukan dari jurusan sendiri Kak. Kan kita memang bergerak di bidang ketenaga pendidikannya. Jadi di tempat PPL kemarin itu yang kami kerjakan kan PPL itu kan ceritanya praktik pengalaman lapangan. Jadi selama di tempat PPL itu ya hal-hal yang bersifat administrasi saja Kak. Misal mengerjakan beberapa dokumen-dokumen dari kepala sekolah. Jadi memang bergerak di bidang itu saja Kak. Tapi sejauh ini Fajar Muharram dengan teman-teman itu apa ada kendala yang dilalui? Karena pandemi tentu ritmenya berbeda, mediumnya berbeda gitu. Ya, perihal kendala ya pasti ada Kak, karena kan ini kan PPL. Kalau kita kembali lagi ke PPL kan praktik pengalaman. Nah ini pengalamannya yang tidak didapat gitu Kak, karena kan semi offline. Jadi selama seminggu itu cuma 1 kali biasa masuk, selebihnya itu online. Jadi kita tidak dapat, kalau bahasa modernnya tidak didapat feelnya begitu Kak. Berarti beda, apalagi kalau sudah ngobrol sama senior-seniornya, ceritanya seru-seru. Waktu PPL, tiba-tiba teman-teman dapat pandemi dan berhadapan dengan situasi, aduh, kok gini sih? Tapi saya kira teman-teman semua bisa menyesuaikan diri. Kita ke Alimul deh. Gimana nih Mul, soal respon siswanya Alimul yang ditangani Alimul ini di lokasi PPL ketika dari offline, terus berpindah ke online. Apakah ada perubahan dalam proses, bukan proses mengajar sih, proses menerimanya anak-anak nih, apakah sesemangat ketika offline atau tidak ketika online? Pastinya beda sekali Kak, karena kan kalau online itu juga komunikasinya kurang, siswa kurang aktif begitu. Apalagi kemarin kan banyak sekali kendala. Kita gunakan itu untuk membahas materi itu di WhatsApp. Kalau masalah di Zoom itu kemarin alasan siswa itu paling banyak kurangnya kuota karena belum dapat subsidi. Begitu Kak. Kalau jadi, Alimul kekurangan kuota atau enggak? Enggak juga. Ya cerita lagi Mul. Jadi kita kemarin tuh pakai WhatsApp untuk membagikan materinya sekaligus membahas. Jadi kalau ada yang kurang dipahami, siswa langsung bertanya begitu di grup WhatsApp-nya. Untuk tugasnya itu juga kita pakai Google Classroom Kak untuk pengumpulan tugasnya. Lalu nanti kita untuk ujiannya itu ada kita pakai Microsoft Form gitu. Pakai Google Form juga? Iya, untuk ujiannya. Oke. Berarti secara tidak langsung Alimul NDG ini belajar menggunakan tools Google juga nih? Iya Kak. Auto belajar ya? Iya. Oke. Nanti lanjut lagi Mul. Pasti banyak lagi cerita-cerita seru dari Mul. Kita ke Fajar. Kalau Alimul tadi tugas-tugasnya via WhatsApp tadi, kalau Fajar gimana nih PPL-nya? Apakah juga ada grup
WhatsApp khusus untuk controlling tugas PPL-nya atau gimana pendampingannya? Ya, ya, terima kasih Kak. Jadi di PPL kemarin juga tidak jauh beda dari ke Alimul. Jadi perihal pengumpulan berkas atau pemberian tugas-tugas kantor itu juga melalui grup WhatsApp Kak. Jadi sehabis nanti dikirim sama staf atau pamong di sana, terus nanti dikerja sama teman-teman PPL. Nah, kalau selesai juga dikirim kembali di grup itu Kak. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu, Fajar itu yang PPL-nya kan tidak bertemu dengan siswa, itu apa saja yang dilakukan? Kasih sampel lah, contoh misal absensi kah, apakah yang diurusi, kurikulum kah, atau sampai di mana gitu pekerjaannya di sekolah? Ya, kalau kemarin itu yang simpelnya di sekolah kemarin absen Kak, absen. Jadi itu absen kita pindahkan dan kasih masuk ke web sekolah. Apalagi Kemudian tuh yang lain? Kemudian mendata bagian sarana dan prasarana sekolah karena kebetulan pas PPL juga juga di masa-masa ada masa-masa penilaian juga Kak, jadi dibantu-bantu juga untuk menaikkan akreditasi sekolah. Oke. Tapi intinya teman-teman Fajar and the Gang ini PPL dari Manajemen Pendidikan Islam itu apa tugas utamanya di lokasi PPL-nya sebenarnya? Tugas utama sebenarnya Kak ya bagaimana kita teman-teman dari Manajemen Pendidikan Islam bisa mengkoordinir atau mengontrol jalannya sistem administrasi di sekolah tersebut Kak. Kalau dari kami seperti itu. Berarti teman-teman membantu sekolah menertibkan administrasi ya? Iya Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Tapi sejauh ini ada kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan tapi terjadi gitu? Mengenai kendala Kak, ya pasti setiap kegiatan mau itu PPL ataupun KKN dan sebagainya pasti akan ada kendala. Nah, adapun kendala kemarin di PPL itu ya mengenai anunya Kak, pamong dan pembimbing biasanya itu tidak sinkron. Biasanya setiap ada kegiatan pamong maunya A, terus pembimbing maunya B. Jadi kami yang PPL juga biasa pusing Kak untuk kegiatan-kegiatannya. Kirain pamong maunya A, pembimbing maunya B, mahasiswa maunya C. Oke lah, saya kira teman-teman sudah dibekali ilmu menghadapi situasi-situasi begini. Nanti kita ngobrol lagi dengan Fajar. Kita ke Alimul dulu. Ini kan Alimul mengajar akuntansi nih. Akuntansi itu kan, aduh, menurut saya ya ribet. Itu gimana ini, Mul? Offline aja mungkin susah, apalagi mau dibawa ke online. Gimana nih cara Alimul mentransfer ilmunya nih ke siswa? Itu juga sih Kak, terkendala di situ kayak jadi siswa antara paham tidak paham sih Kak, kalau dia bingung dia langsung hubungi saya begitu. Jadi kayak untuk di grup saya itu menyampaikannya susah sekali begitu Kak. Ada enggak contoh-contoh materi Mul? Misal contoh mata pelajarannya, contoh topiknya gitu, yang sulit oleh siswa, terus siswanya hubungi Pak Mul. Kemarin itu yang paling sulit sih saya rasa untuk di materinya itu jurnal penyelesaian Kak. Masih banyak memang siswa yang kurang paham di materi itu. Jadi caranya gimana tuh biar mereka paham? Kemarin sih saya bagi kelompok juga untuk lebih mudahnya. Jadi siswa juga kayak berkelompok untuk mengerjakannya itu di grupnya masing-masing. Jadi kalau siswa baru bingung dia hubungi saya Kak, dia via telepon begitu atau video call WhatsApp, karena untuk di Zoom kemarin masih susah. Itu satu hal mau saya tanyakan ke Alimul nih. Itu ketika belajar via Zoom atau di grup, ada enggak pernah kejadian orang tua siswa ikut mendampingi siswanya, kelihatan di layar, ikut belajar gitu, terus orang tuanya aktif bertanya ke Pak Mul, gimana nih tugas anak saya? Kalau kayak begitu enggak ada Kak, enggak ada. Oke. Kita ke Fajar. Ini Jar, karena Fajar ini kan fokusnya ke bagaimana membantu sekolah memperbaiki, membenahi administrasi sekolah nih. Ada enggak sejauh ini terobosan yang dilakukan teman-teman Fajar and the Gang di sekolah itu? Baik ya, terima kasih Kak.
Jadi perihal terobosan kami kemarin kan di beberapa staf di sekolah tempat PPL kemarin itu Kak agak gaptek. Jadi dia ya agak gaptek. Jadi kami hadirkan beberapa terobosan dengan pelatihan-pelatihan Microsoft Excel, Microsoft Word dan sebagainya. Jadi selain kita mencari pengalaman di sekolah tersebut, kita juga sharing-sharing mengenai pemanfaatan teknologi. Bagus nih, berarti guru-guru di sana akhirnya diberikan pelatihan bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel dan lain-lain. PowerPoint juga? Iya Kak? PowerPoint juga diajar buat? Microsoft PowerPoint tidak tersentuh di bagian itu Kak, karena memang kemarin itu kendalanya di bagian Microsoft Word sama di Microsoft Excel. Tapi ada guru yang minta tolong diajar? Untuk kemarin itu tidak ada Kak. Dia memang konsentrasinya di bagian Excel karena kan administrasi memang identiknya dengan Microsoft Excel saja Kak. Betul-betul. Itu selama proses membantu guru untuk menguasai tools Microsoft Excel itu prosesnya sebentar atau adakah keribetan-keribetan karena ini kita terkendala COVID nih, dilarang berkerumun dan lain-lain, Jar. Gimana, Jar? Nah, itu Kak yang saya bilang tadi. Kalau mengenai kendala, memang kendalanya banyak sekali Kak, karena kan kita dalam PPL 1 kali pertemuan saja dalam seminggu. Nah, padahal untuk menguasai yang namanya Microsoft Excel dan Microsoft Word itu tidak dalam 1 atau 2 kali pertemuan saja, tapi kita harus bagaimana intens untuk belajar. Makanya kemarin kendalanya itu Kak, semisal minggu pertama itu kita mengadakan mini, terus minggu kedua itu dilupa lagi yang kemarin diajarkan. Itu kendalanya Kak, karena kan intensitas waktu berpengaruh sekali tuh kalau semisal kita mau pelatihan Microsoft Excel maupun Word. Betul. Itu ketika sudah sebelum ke Alimul lagi, itu ketika menemukan masalahnya ternyata karena durasi berpengaruh kepada pemahamannya tidak cepat juga. Jadi gimana tuh Fajar and the gang mengatasi masalah ini? Sementara Fajar tentu tidak lama di sekolah itu untuk PPL. Ya betul Kak, betul. Jadi Kak, teman-teman itu kemarin menyiasati perihal kendala tadi itu dengan itu Kak, memanfaatkan teknologi. Jadi kami bagi kelompok, terus teman-teman guru atau teman-teman staff di sana itu kita kasih one by one begitu Kak. Jadi setiap orang satu staff. Jadi untuk meminimalisir itu nanti lupa lagi pada saat pekan depannya Kak. Gitu. Oke. Kita ke Alimul dulu ya. Alimul tadi mengatakan kalau ada kendala terutama siswa mengalami kesulitan memahami materi yang diajarkan. Terus kalau dari Alimul sendiri ada enggak kebaruan yang dibawa ke dalam proses belajar online-nya anak-anak ini? Kalau kemarin sih enggak ada Kak, kayak biasa saja. Tanya absen kayak begitu dari absen, pemberian materi, pembahasan materi, sama pemberian tugas, berputar-putar situ saja kegiatannya. Ada tugas enggak dalam bentuk video Mul? Misal Mul menyiapkan video pembelajaran, merekam dirinya sendiri, terus dibagikan ke siswa gitu. Gimana sih Mul? Ceritakan dong. Kemarin itu untuk kan saya mengajar mata pelajaran akuntansi perusahaan dagang dengan komputer akuntansi. Nah, untuk komputer akuntansinya itu saya bagi kelompok, lalu kelompok tersebut membuat video penjelasan mengenai materi yang saya bagikan tersebut kepada kelompoknya masing-masing Kak. Jadi per kelompok itu membuat semacam video materi pelajaran begitu Kak. Ini kalau Alimul sudah ada tentu temui beberapa kendala. Pernah komunikasi dengan guru pamong di sekolah atau membincang persoalan yang dialami Alimul gitu? Pernah enggak Mul? Pernah Kak. Kalau saya sendiri sama pamong itu akrab, karena kalau setiap ada masalah mau apa itu saya berkomunikasi langsung sama pamong. Betul. Dan pamongnya itu baik Kak.
Iya Ji. Iya sih kalau di PPL kan saya juga pernah PPL, jadi komunikasi dengan pamong itu harus bagus. Biar Iya, apa yang kita sampaikan, biar kita juga berhasil di lokasi PPL. Kita kembali ke Fajar dulu ya, Mul. iya Kak. Ini Fajar kayaknya ada teman-temannya di sampingnya ya? Iya Kak, kebetulan kan di secret Kak. Iya, enggak apa-apa. Berapa orang di sana? Halo teman-teman di HMJ MPI. Iya ada 3 orang Kak. Kita sapa-sapa dulu. Ini Jar, Iya, tadi mengatakan ada pembimbingan bagaimana guru bisa mengoperasikan beberapa tools di Microsoft. Kemudian sampai hari ini mungkin masih dilakukan atau sudah menguasai mereka, mau Jar? kemarin terakhir penarikan di bulan 11 Kak, alhamdulillah ada peningkatan untuk penguasaan tools di Microsoft Excel maupun di Word. Terlepas untuk setelah penarikan kami juga tidak terlalu komunikasi lanjut Kak dengan staf-staf di sana karena juga banyak kesibukan di kampus. Oke, tapi basically Fajar dan teman-teman sudah menyimpan kenangan itu, menyimpan sesuatu yang berguna untuk di sekolah itu, membantu guru-guru ya. Ya kan? Ada nggak yang dilakukan Fajar dengan teman-temannya ketika PPL selain itu tadi, membantu para guru untuk menguasai Microsoft Excel dan lain-lain? Di luar bagian administrasi itu kan biasa kalau anak PPL identik dengan ini, itu, pengecatan kah, apakah? Pengecatan tadi. Oh iya. Kalau untuk bagian-bagian lain kemarin itu teman-teman MPI yang PPL di RA Hasmina Sopa memang fokusnya itu di bagian administrasi saja Kak. Tidak ada yang namanya offside atau keluar daripada apa yang seharusnya. Kalau kemarin di RA. Oke. Kalau boleh tahu, Fajar berapa orang di lokasi sekolah itu PPL? Di lokasi PPL ada 6 orang Kak. Cuma satu orang kemarin itu tidak bisa bergabung karena terkendala lokasi atau jarak karena teman itu di Bima. Oh gitu. Ya, kalau durasi PPL-nya? Kalau durasi PPL itu mulai dari jam 8, jam sesuai jam kantor, sampai dengan jam 11 Kak biasanya. Itu dalam sepekan berapa kali ke sekolah? Dalam sepekan itu Kak cuma 1 kali kan semi offline. 1 kali, selebihnya itu online. Dan ketika ke sekolah tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya memakai masker ya. Iya. Harus itu Kak, karena kan kita juga patron akademisi, paling tidak sebagai contoh lah. Masa kita tidak utamakan gitu protokol kesehatan. Teman-teman memang gitu deh, pasti paham apa yang harus dilakukan apalagi di situasi pandemi, dan tentu mendukung gerakan pemerintah membantu menuntaskan COVID ini agar hilang dari negeri ini. Kita ke Alimul deh. Mul, Ya. ini kan tentu akuntansi di pikiran saya itu ribet ya. Tentu tidak mudah mengajarkan kepada transfernya ke siswa apalagi situasinya pandemi begini. Siswanya tadi ada yang mengeluh soal kuota, materinya sulit. Itu apa langkah konkretnya nih Pak Mul untuk situasi itu, ketika berhadapan situasi itu, apakah Pak Mul sudah siap punya senjata untuk mengatasi atau pada saat dapat masalah itu baru mikir? Kak, kemarin itu memang kayak tapi kebanyakan siswa itu dia tidak mengeluh langsung begitu. Dia kayak di temannya saja, baru temannya sampaikan ke saya. Jadi kita juga tidak tahu apa masalahnya kalian. Dia kayak malu-malu bertanya juga begitu, tapi pas dites dia tidak mengerti. Jadi kita juga tidak tahu apa masalahnya. Begitu. Jadi kalau begitu Pak Mul ngapain? Apa yang dilakukan Pak Mul? Kemarin itu sih kayak kemarin selalu untuk mau dipahamkan begitu kayak, tapi susah Kak begitu memang siswanya. Aduh, ini balada PPL online ya. Ada kendalanya juga. Ini kalau yang kayak begini Alimul kan ada guru pamong di sekolah, ada dosen pembimbing. Pernah enggak Alimul, Pak Mul ini komunikasikan dengan dosen pembimbing di kampus? Kalau dosen pembimbing kampus enggak pernah Kak, tapi
di sekolah itu sering. Hmm. Karena beliau juga sibuk kalau dosen pembimbing dari kampus. Tapi dosen pembimbing selalu controlling ya pastinya. Iya. Oke. Kalau sejauh ini Pak Mul sudah pengalaman di masa pandemi, apa yang Pak Mul akan tawarkan nih ke depan? Kita nggak tahu pandemi kapan berakhir. Jika begini terus situasinya nih, Pak Mul, apa inovasi dalam pembelajarannya ke depan Pak Mul? Inovasinya sih kayak selalu memberikan atau membuat model-model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif begitu Kak. Kayak kan siswa kayak banyak bosan begitu dari kayak materi saja, jadi langkah baiknya itu kayak guru-guru membuat video pembelajaran begitu atau semacam video apakah begitu. Oke. Masih ada pertanyaan untuk Pak Mul? Saya panggil Pak Mul ya. Kita ke Fajar lagi nih. Jar, ini kan pertama kalinya Fajar dan teman-teman menghadapi situasi, saya juga, dan ini situasi yang tidak kita harapkan, pandemi. Apa yang akan ditawarkan mungkin Fajar dan teman-teman ketika nanti kan adik-adiknya PPL lagi nih? Ya, Siapa tahu, kita tidak berharap sih, semoga selesai nih pandemi. Kira-kira kalau adik-adiknya dapat lagi PPL, kondisinya masih di pandemi, apa yang mau Fajar sarankan ke mereka? Mungkin adakah program yang mau ditawarkan ke mereka berdasarkan pengalamannya Fajar? ya, baik, terima kasih Kak. Jadi perihal terobosan ataupun kira-kira ide-ide yang akan lahir untuk ini teman-teman atau kawan-kawan mahasiswa yang insya Allah akan PPL juga, saya rasa teman-teman itu harus siapkan kreativitas teman-teman sekalian. Jadi tidak mutlak kita karena pandemi kita mau stagnan di situasi itu saja. Jadi harus kita memang hadirkan ide-ide atau kreativitas tertentu bagaimana kita menyiasati ini. Sembari pandemi kita juga tetap aktif. Kita juga dapat ini pengalaman lapangannya begitu teman-teman. Jadi itu saya harus dihadirkan ide-ide atau kreativitas nanti hadapi lagi PPL. Itu dari saya Kak. Oke. Kalau Fajar yang didapatkan selama ini di kampus itu dibawa enggak ke lokasi PPL? Yang didapat dari jurusan ya pasti dibawa Kak. Karena kan itu dijadikan sebagai rujukan nanti untuk jalankan ini pengalaman lapangannya. Oke. Pengalaman lapangan yang dialami Fajar dan Alimul tentu berbeda ya. Betul, Kita ke jelas. Pak Mul. Pak Mul ya panggilannya. Kita ke Pak Mul. Ini tadi tentu karena pandemi COVID begini, guru juga dituntut berinovasi kreatif dalam menyajikan materi bahan ajarnya. Pertanyaan untuk Pak Mul nih, ide-ide video pembelajaran dan lain-lain itu Pak Mul dari mana sumbernya? Biasa juga dari YouTube Kak. Untuk materinya juga kita lihat dari buku juga, disesuaikan dengan materi yang apalagi materi yang baru begitu. Kalau yang dari YouTube tadi contohnya kayak apa tuh yang sudah ditonton di YouTube terus diaplikasikan di proses pembelajaran selama PPL-nya Pak Mul? Kalau tadi kan katanya dari YouTube, itu contoh-contoh misal ada nggak, bisa sebutkan satu contoh yang didapatkan dari YouTube metode mengajarnya kemudian diaplikasikan Pak Mul ke ke adik-adik gitu? Apa ya, kayak apa ya, metode pembelajaran apa nih kemarin itu. Bingung Kak. Kayak buat video kah atau membuat PowerPoint menarik atau apa gitu? Oh iya. Buat ya, slide-nya lebih begitu, keren. Iya. Tapi overall nih, begitu, Mul. Kak. Overall nih, Pak Mul. Dari selama PPL itu dari offline berpindah ke online, itu secara umum itu anak-anak lebih suka mana? Lebih suka kalau bergerak kah yang diberikan, misal video, lebih senang kalau video yang bergerak atau lebih suka kalau teks atau gimana Pak Mul? Ya Kak. Halo Mul, dengar? Ya. Ya, oke.
Ini Mul, ini kan anak-anak ini bosan nih. Saya aja kalau berjam-jam depan laptop pasti bosan juga, apalagi teman-teman juga pasti merasakan. Itu sejauh ini anak-anak lebih suka apa misalnya? Lebih suka nonton diberikan video kah? Atau diberi tugas atau apa sih secara umumnya Mul? Kalau secara umum sih pasti lebih suka ke video Kak begitu siswanya. Itu dalam sepekan Pak Mul ini merekam berapa kali video? Kalau kemarin sih Kak, kalau saya itu bukan kayak merekam begitu. Saya memberikan materi dalam bentuk PowerPoint. Kalau untuk ke video, saya kasih tugas ke siswa untuk dalam bentuk video begitu. Siswanya membuat video. Oke, berarti siswanya buat video, Pak Mulya yang menilai. Iya, ya Kak. Itu dari video-video anak-anak itu ada ndak di luar ekspektasinya Pak Mul? Wah keren juga nih bocah. Kalau kemarin sih mereka agak masih malu-malu Kak begitu di depan kamera. Masih kayak kaku begitu ya. Maklumlah siswa. Oke. Ini tugas bersama kita para pendidik untuk menuntaskan persoalan ini. Itu cara Alimul berkomunikasi dengan peserta didiknya, siswanya. Kita ke Fajar nih. Saya kira tidak mudah untuk Fajar membantu guru-guru memahami Microsoft Excel dan lain-lain ini. Gimana pola komunikasi yang diterapkan Fajar and the Gang nih di lokasi? Apalagi kan mereka lebih tua, mereka lebih senior. Ya betul sekali itu Kak. Jadi untuk ini mengenai pelatihan Microsoft Excel maupun Word memang terkendala di bagian itu Kak. Cuman yang teman-teman PPL siasat itu yang hadirkan atau kreativitasnya itu kita hadirkan etika di dalamnya Kak. Jadi saya rasa mengenai persoalan umur ataupun usia itu kalau etika yang hadapi Kak insya Allah aman-aman. Tapi selama PPL itu misal komunikasi, misal saya nih guru di sekolah tempat PPL-nya Fajar nih, itu gimana bisa contohkan misal pola pembimbingannya apalagi nih COVID nih Jar? Face to face kah atau langsung 5 orang dalam satu ruangan dibina untuk menguasai Microsoft Excel atau gimana kondisinya? Ya, kalau mengenai kondisinya Kak, kan di sekolah tempat PPL itu stafnya cuma ada 3 Kak. Terus yang PPL kan total 5. Jadi untuk metodenya itu face to face. Jadi semisal hari ini saya dengan sekretaris sekolah, besoknya itu teman dengan staf bagian absen, besoknya lagi itu untuk bendahara. Jadi semacam itu Kak, karena di sekolah itu 3 jadi memang sekum, bendahara sama itu yang staf administrasi saja Kak. Oke. Tapi sejauh waktu Fajar PPL itu tidak pernah ada protes ya dari sekolah, misal mungkin ada teguran mungkin yang kemudian akhirnya Fajar dan teman-teman belajar banyak. Perihal teguran yang namanya kita magang begitu Kak, pasti akan ada itu yang namanya teguran. Dan teman-teman sendiri itu jadikan teguran itu untuk bagaimana kita ini besoknya lebih baik. Oke. Untuk tegurannya Kak. Oke, sip. Kita ke Alimul nih. Mul, pernah enggak kejadian, ini berdasarkan cerita teman nih, pernah enggak kejadian ini Mul di sekolah sudah prepare materinya bagus, sudah sampaikan ke anak-anak, tiba-tiba sekolah menegur Pak Mul? Pernah enggak Mul? Dalam tegur kayak gimana Kak? Menegur mungkin, Pak Mul jangan gitu dong, materinya terlalu berat. Oh, kalau kayak begitu alhamdulillah enggak pernah sih Kak. Oke, berarti sejauh ini oke. Aman. Tapi sekolah ada pernah memberi masukan ke Pak Mul enggak? Atau misal sekolah mengumpulkan seluruh mahasiswa PPL, kalian harus gini ya saat kita belajar online? Enggak Kak, enggak. Kalau kalau dosen pembimbing ada wejangan-wejangan gitu? Iya Kak. Apa nih wejangannya dosennya? Ya kayak kalau misalnya kalau ada siswa yang bertanya baik-baik begitu Kak.
Karena kan karena kebanyakan memang siswanya itu Kak, kayak malu-malu memang dia bertanya begitu. Jadi ada juga yang siswanya malas, ada memang kayak dipahami memang siswanya begitu Kak. Ada yang cuek. Iya. Berarti bilang kesimpulannya Pak Mul lebih aktif. Iya. Oke, iya, karena Pak Mul lebih aktif pasti di sekolah nih kalau gini. Kalau Pak Mul menerapkan enggak di sekolah? Karena kan ini satu kelasnya berapa Pak Mul? Iya. 30-an kalau enggak salah. 30-an? Iya. Itu dari 30-an itu mereka rata-rata komunikasi ke Pak Mul itu di antara jam berapa ke jam berapa gitu. Pernah enggak ada kejadian Pak Mul lagi tidur kah, lagi istirahat, terus anak-anak ngechat atau video call atau apa gitu Pak Mul? Kalau kemarin kan saya kasih batas bilang kalau ada yang chat saya jam 11 saya tidak balas 11 malam? Iya. Oke. Jadi kayak sampai sore Kak, ya biasa menelpon langsung chat bilang Kak bagaimana jurnalnya. Kalau misalnya dia tidak paham sekali ya baru saya kasih tahu. Kalau misalnya saya kasih clue-clue saja begitu supaya dia kerja sendiri. Gitu. Pernah ada yang nelpon di atas jam 11? Enggak ada Kak. Oh enggak ada. Itu saat video call, ada siswa yang pernah video call dengan Pak Mul? Ada Kak. Itu bahasa apa aja? Gimana tuh situasinya? Bisa cerita dikit dong Pak Mul. Apakah siswanya cuma pakai sarung? Atau Pak Mulnya cuma pakai sarung kah saat itu, saat video call? Kalau kemarin dia Kak bingung di masalah aplikasinya begitu, jadi dia langsung saja video call di bagian yang tidak dimengertinya begitu. Kalau ke muka enggak sih Kak, dia langsung ke materinya. Oh langsung ke buku? Iya, begitu. Itu saat video call, saat itu tuntas juga? Ya, siswanya menuntas begitu. Paham tidak paham dia langsung bilang, oh iya Kak, iya. Baru sebentar bertanya lagi. Berarti belum dipahami sekali begitu. Baru bilang paham. Tapi kalau Pak Mul boleh memilih lebih baik ngajar offline atau online? Offline sih. Offline dengan segala konsekuensinya. Tapi Pak Mul adalah salah satu calon guru pendidik kita tentunya akan berinovasi. Karena kalau situasi kita tidak bisa ubah, tapi kita bisa mengubah cara kerja kita. Gitu kan? Situasi ini kita tidak bisa ubah, tapi cara kerja kita harus ubah, termasuk melakukan inovasi. Dan saya kira Pak Mul sudah memikirkan itu, ke depan akan lakukan apa lagi. Saya ke Fajar lagi nih. Ini Fajar ketawa-ketawa terus dengar ceritanya Pak Mul. Kalau Fajar di sekolah, karena ini menyangkut bagaimana pembenahan administrasi, perbaikan administrasi di sekolah, teman-teman kan persiapannya untuk itu. Bahkan kalau tidak salah lulusan MPI bisa jadi kepala sekolah kan? Ya Kak, bisa. Oke. Ini kalau secara garis umum itu ketika teman-teman PPL kalau boleh di poin-poin gitu, apa poin-poin yang dilakukan selama PPL itu, Jar? Oh jadi kalau kita mau poin-poinkan Kak, yang dilakukan itu misalkan jangan misalnya yang simpelnya saya jadi yang terlalu detail. Jadi kalau dipoin-poinkan itu ya pertama datang PPL pas hari pertama itu ya kita kenali dulu kondisinya bagaimana administrasi tempat PPL. Kemudian yang kedua kita cari kira-kira apa yang perlu dibenahi. Terus yang ketiga itu Kak, kita sharing-sharing perihal bagaimana ini administrasi sekolah. Terus ya itu kita adakan pelatihan. Jadi kalau dipoinkan itu ada 4 poin Kak. Oke. Ini kita ke YouTube ya. Ini saya sapa-sapa dan ada pertanyaan ternyata di YouTube. Kita sapa-sapa dulu teman-teman kita yang nonton di YouTube. Ada Mahasin Official, ada juga Ocol Ganteng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada M. Hoirul Januar, Makassar hadir. Ada ini penggemarnya kayaknya Fajar nih. Ada Iva Nur Fadila. Masya Allah, Fajar cu. Ini ada dari
Bunga Hidup Hidayat, channel Bunga Hidup Hidayat. Selamat sore sahabatku, berbincang-bincang dengan teman kuliah. Ada pertanyaan nih. Oh, ini dari Sasa Alifka, khusus dari Sasa Alifka untuk Pak Mul. Salam buat Kanda Alimul, wisudawan terbaiknya UNM. Wow, wisudawan terbaiknya UNM ternyata. FSIK tingkat fakultas terbaik kedua, tingkat FE. Itu udah oke banget tuh Pak Mul. Aduh, pantas Pak Mul enggak marah-marah kalau ditelepon-telepon siswanya wisudawan terbaik, Pale. Oke lah, kita ke pertanyaan nih. Pertanyaan untuk Fajar Muharram dan Alimul Ikram. Yang jawab duluan Pak Alimul dulu deh. Dari channel YouTube Rudi Salam. Kan PPL, praktek pengalaman lapangan. Mungkin bisa ceritakan pengalaman yang menarik dan tidak menariknya selama PPL. Pak Mul dulu deh. Jadi kalau yang menariknya sih banyak ditemui ya, kita tahu karakternya siswa bagaimana, ada yang kayak begini. Kalau yang tidak menariknya sih itu sih kayak biasa ya, ada siswa bilang enggak terlalu memperhatikan kita begitu, kayak main-main biasa kayak main games saja ini bilang ternyata enggak memperhatikan begitu Oke. Acu tak acu begitu. Itu kalau yang tidak menarik. Kalau yang menariknya Pak Mul? Itu sih kalau menariknya kayak apa sih kemarin yang menariknya, banyak siswa sih Kak suka berbicara kayak bincang-bincang sama siswa, bilang di luar dari pelajarannya itu, bilang mengenai kuliah, Kak dia antusias sih bertanya mengenai kuliah-kuliah juga begitu. Oke. Ada yang curhat sampai soal asmaranya gitu Pak Mul? Biasa ada juga Kak keluarganya begitu. Ada yang sampai ceritakan masalahnya. Ada biasa. Itu Pak Mul ladeni ya, maksudnya memberikan solusi-solusinya juga. Iya Kak. Iya. Lucu juga nih Pak Mul ketemu dengan siswa-siswa di WA, di kontaknya. Yang penting tidak ada yang komunikasi sampai pagi, cerita masalah perasaan dan hatinya ya Pak Mul. Kita ke Fajar. Gimana Jar? Ini pertanyaan tadi. Apa yang menarik dan tidak menarik dari PPL-nya, apalagi nih pandemi COVID? Ya Kak, jadi kita ke hal positif dulu nih. Hal yang menariknya dulu. Jadi ke hal yang menarik selama saya pribadi alami selama PPL, ya saya rasa yang pertama itu Kak, dapat pengalaman tuh. Karena kan selama ini kita kan hanya bergerak di bidang teorinya saja, dan ketika di PPL akhirnya kita dipertemukan dengan praktiknya. Oh ternyata teorinya A dan ternyata realitanya itu bisa jadi B, semisal seperti itu Kak. Sedangkan untuk hal-hal tidak menariknya ya hampir sama yang dialami sama Kak Alimul. Jadi biasanya itu kayak semisal kita canggung gitu tuh, mulai semisal bagaimana ini percakapan awalnya dengan para staf-staf di sana. Kemudian yang kedua biasanya kita diberi tugas yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Ya, begitu Kak. Apa contohnya? Semisal disuruh membersihkan, misalnya bersihkan pekarangan. Oke. Bersihkan pekarangan sekolah. Semacam seperti itu Kak. Itu tapi tidak keberatan ya Tribuners, ya, jangan sampai disalahartikan lagi ini PPL anak UIN tidak mau ya dimintai tolong. Bukan gitu Bu maksudnya. Ini cuma cerita doang, tapi mereka ikhlas melakukannya, malahan senang tuh dimintai tolong kan, Fajar? Yes, senang sekali Kak. Iya betul. Tidak terasa ternyata kita sudah mau hampir sejam ya untuk ngobrol kita di sini. Tapi sebelum berakhir, saya meminta untuk Alimul dan Fajar nih. Alimul yang sudah melakoni PPL-nya di masa pandemi, apa saran untuk para guru nih Mul? Supaya pembelajaran transfer ilmu bisa sampai ke peserta didik Mul. Selalu berkomunikasi dengan siswa, terima masukannya juga siswa, apa kurangnya
dari guru begitu, begitupun sebaliknya saling memahami kondisi sekarang antara siswa dan gurunya begitu, Kak. Oke. Pak Mul, tidak ada masalah dengan kuota jaringan internet? Alhamdulillah ada. Oke. Kalau boleh tahu Pak Mul kesibukannya apa sekarang? Kesibukan cari kerja, Kak. Semoga segera bertemu ya. Kita Amin. doakan yang terbaik untuk Pak Alimul dan Fajar Muharram tentunya. Kita ke Fajar nih, sama pertanyaan tadi yang ke Alimul. Iya, jadi kalau saya pribadi Kak, untuk menyiasati atau menyikapi ini sekarang kan lagi di masa pandemi, untuk teman-teman yang insya Allah juga akan melaksanakan yang namanya PPL, saya rasa yang paling penting itu kita bagaimana bangunlah relasi. Nah, maksudnya relasi di sini seperti yang dikatakan tadi, untuk bagian pendidik kita perbaiki komunikasi kita dengan peserta didiknya, sedangkan untuk di bagian tenaga pendidikannya kita perbaiki relasi dengan startup sekolah. Jadi itu yang paling penting. Selain kita bangun relasi, kita juga perlu hadirkan inovasi-inovasi seperti yang dikatakan sama kakak tadi. Oke, siap. Oke, sebelum terakhir untuk teman-teman, saya berikan ruang waktu untuk Alimul dan Fajar menyapa teman-teman di UNM, mungkin teman-teman angkatan, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga 3M selama pandemi. Silakan Mul. Fajar dulu deh. Fajar dulu, silakan sapa teman-teman kalau mau. Jadi untuk teman-teman UIN-ku yang sempat bergabung, selamat sore. Jadi saya rasa kita selaku patron akademisi, paling tidak untuk bagaimana ini mengikuti arahan pemerintah, kita haruslah jadi garda terdepan. Paling tidak kita pakai masker dulu dalam setiap melaksanakan kegiatan atau menghadiri acara-acara. Gitu kan. Oke, siap. Ke Pak Mul. Oke, buat seluruh orang-orang dari UNM, tetap jaga kesehatan, terapkan terus 3M. Kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, siap. Terima kasih untuk Pak Alimul Ikram dan Fajar Muharram yang telah bergabung bersama kami secara virtual karena ini masih pandemi COVID-19, dan tentunya kita berharap pandemi bisa berakhir dan Pak Alimul Ikram, Fajar Muharram, and the gang nanti bisa datang langsung ke studio kita Tribun Timur di Jalan Cendrawasih nomor 430. Siap. Dan sebelum kita berakhir, saya ingin quote of the day kita adalah komunikasi itu penting, minta penilaian itu penting, dan inovasi utama. Karena ini pandemi, kreativitas, inovasi itu yang utama. Karena kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengubah cara kerja kita. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Untuk seluruh Tribuners di mana saja, kami ingatkan, Tribun Timur selalu mengingatkan untuk menjaga pola hidupnya, harus rajin pakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. I think that's all for today. Thank you guys. See you next video ya. Sampai bertemu di event virtual selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.